Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Saya kali ini ingin membahas isu yang lagi rame terkait pelaporan terhadap Profesor Saiful Mujani, pendiri SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, dengan tuduhan melakukan penghasutan dan makar. Wah, ini tuduhannya serem sekali ini. Dan saya kemudian tertarik untuk mengundang dua narsum yang saya kira penting untuk kita dengar penjelasannya ya. Yang satu Bang Abdul Fikar Hajar, sorry saya lupa last name-nya. Dan Bung Ray Rangkuti. Bang Fikar ini adalah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Selamat datang ke Cokro, Bang. Selamat datang, selamat sore. Dan Ray Rangkuti kita tahu sering malang melintang di berbagai podcast, di berbagai acara TV, aktivis pro demokrasi, dan pokoknya saya kira penting kita dengar penjelasan paparannya, pandangannya, melihat persoalan ini dari konteks yang lebih luas, gitu ya. Jadi yang satu membahas aspek hukum, yang satu membahas aspek politik lah, gitu. Tapi ya bisa tuker-tukeran sih. Iya. Nah, saya ingin mulai dengan Bang Fikar dulu ya. Soal tuduhannya atau itu. Saya dulu, Atau saya mulai runtutan peristiwanya dulu. Betul. Soal urutan kejadiannya urutan ya. Kejadiannya kayak apa? Ya udah. Inilah ciri dari host yang demokratis, yaitu mendengarkan aspirasi narsum. Nah, kalau sesama pengamat. Sesama pengamat. Kalau mau mendengar begini kan nggak keluar mungkin kalimat Saiful itu. Gitu. Iya. Oke. Silakan. Jadi gimana ceritanya? Di tengah bulan puasa kemarin kita semacam buka puasa lah ya. Nah, setelah acara buka puasa itu saya sama Bung Ubedillah Badrun, kemudian Wakil Kamal, ada Bung Alip dari Teater Hutan Kayu ya, seingat saya ngopi-ngopi biasa lah ya kan. Tiba-tiba saya mencetuskan aja tanpa pikir panjang-panjang kan, seperti biasa kan. Ide-ide begini nih sering di kepala kita kan. Gimana kalau kita buat nanti di Lebaran halal bil halal, saya bilang. Nah, ditanya kawan-kawan yang lain, halal bil halal apa gitu. Karena kemarin kan Pak Prabowo mengatakan akan menertibkan para pengamat gitu ya. Oke. Ya. Saya bilang aja kita buat namanya halal bil halal para pengamat sebelum pengamat ditertibkan. Iya. Ternyata cukup menarik bagi kawan-kawan ini. Masuk bagus juga tuh. Jadi desain acaranya itu ya kita buat sebetulnya rileks ya. Kemudian juga santai. Temanya aja seperti mau mengatakan ya dibuat guyonan lah kira-kira gitu ya. Nah, lama setelah itu sebetulnya mungkin kita buat aja buka puasa itu pertengahan Ramadan ya. Oke. Jadi hampir menjelang setelah Lebaran malah nggak bicarakan teknisnya kayak apa gitu. Sampai 3 hari ya seingat saya mulai itu. Jadi nggak nih kan kira-kira gitu ya. Iya kalau oke semua kita jadiin aja gitu kan. Nah jadi kita buru-buru cari tempat ya yang awalnya di tempat yang satu nggak bisa, tempat yang dua karena nggak ada dananya gitu loh. Jadi kita harus nyari tempat yang mungkin kita nompang kan kira-kira gitu. Sampai kemudian coba gimana kalau TUK nih kan TUK itu dalam bayangan kita Teater Hutan Kayu ya. Ya. Sekarang namanya komunitas ya. Komunitas Hutan Kayu gitu. Jadi bayangan kita kan lumayan lah gitu. Padahal standar kita itu kalau bisa di bawah itu gitu. Karena kita nggak punya uang kan. Nah, tapi syukurnya itu kemudian dipersilahkan. Nah, karena dipersilahkan, akhirnya kita fokusnya kan cuma nyari konsumsi lah. Gitu. Nah, kalau konsumsi mungkin dan di situ ada kafenya kan. Gitu. Iya. Kedai. Iya, jadi tempatnya bisa free, tapi konsumsinya ya oke sendiri gitu. Nah, kalau konsumsi kita bisa saweran lah kan gitu. Nah, jadilah itu dalam 2 hari kayaknya kita nyebarin undangan ke semua orang dan hampir 30 yang mengatakan siap hadir gitu. Meskipun kenyataannya di hari hanya mungkin sekitar 20-an. Ya yang mengatakan enggak sampai lah ya mungkin 15 18 yang menyatakan oke itu yang hadir, yang lainnya dengan persoalan sendiri-sendiri lah ya mungkin sehingga terhalang untuk datang. Tapi juga dihadiri oleh orang lain yang tidak kita undang secara formal gitu karena kan acaranya dilakukan secara terbuka gitu. Nah, setelah itu mulai muncul satu-satu gitu ya, dimulai gitu.
Nah, jadi dipikir ini siapa nih kira-kira yang cocok untuk memulai ini, kan kira-kira gitu. Kebetulan Profesor Sukidi udah datang. Oke. Nah, oleh karena itulah kayaknya cocok nih Profesor Sukidi kan, pemikir kebangsaan gitu ya. Lalu juga beliau kan dikenal alumni UIN ya kan. Artinya nuansa halal bihalalnya cocok nih beliau Ya, gitu ya, kan. tokoh Nah, Muhammadiyah tokoh gitu ya. Muhammadiyah gitu ya. Nah, didaulatlah beliau untuk memberi apa namanya kata pembuka. Menariknya Profesor Sukidi membuat gambaran tentang situasi Indonesia yang kita hadapi saat inilah, yang kita alami saat ini. Jadi itu gambaran umum. Nah, setelah beliau itu sesuai dengan tempat duduk juga di samping beliau itu ada Romo Setio Oke, ya, gitu. ya, ya. Nah, kemudian Romo Setio dari Sekolah Tinggi Sekolah Filsafat Tinggi Bidakara ya, ya, ya. Kemudian dipersilakanlah oleh karena moderatornya kan Bung Alip ya. Tentu dibuka oleh Ubaidillah Batrun sebagai katakanlah sambutan dari penyelenggara gitu kan. Nah, kemudian disambut oleh Romo Setio. Nah, Romo Setio memboboti pandangan Profesor Sukidi itu dari aspek moral demokrasinya gitu loh, Oke. dari etik demokrasinya gitu. Ya demokrasi secara etik bla bla gitu. Jadi agak klop nih dan mulai agak mengkerucutkan pandangan umum yang disampaikan oleh Prof Sukidi lalu diberi bobot moral demokrasi oleh Romo Setio. Kemudian di samping mereka itu ada Islah, Oh, Islah Islah Bahrawi. Bahrawi Ya, ya. ya, ya. Lalu dipersilakanlah beliau juga untuk membicarakan lalu dipersempit lagi oleh Islah ke apa mulai ke presiden dan wakil presiden kira-kira gitu loh. Dari Bu Lagi pada presiden kan. Nah, muncullah di situ pikiran-pikiran misalnya soal hambatan untuk didengarkan, hambatan advokasi ide macam-macam lah ya. Lalu kalau begini bagaimana gitu. Nah, dilanjutkan oleh apa namanya? Oleh Ferry Amsari. Nah, Ferry Amsari membuat pandangan-pandangan dari aspek hukum tata negara. Oke. Jadi misalnya tentu bisa diimpeach ya, begini-beginilah pandangan beliau itu. Nah, untuk memberi bobot persoalan dari yang disebutkan dari awal itu kita persilakan Almas untuk berbicara di aspek apa namanya korupsinya gitu. Nah, Almas berbicara soal itu. Lalu setelah itu dirangkum oleh Saiful Mujani gitu Oke. loh. Ray sendiri nggak ikut Enggak, Oh. kita kan panitianya Iya, ya iya, kan iya. ya. Udah diwakili Ubed gitu. Oke, oke. Jadi itu dirangkum oleh Saiful Mujani dengan mengatakan persis seperti yang disebutkan tadi. Sebetulnya kalau kita resah, kita menganggap ini sudah sangat sulit situasinya itu. Tapi DPR-nya enggak seperti bereaksi gitu. Artinya jalur formalnya seperti nggak bergerak gitu loh. Lalu apa yang dilakukan? Nah, muncullah itu pernyataan Saiful itu. Ya. Kalau begitu kira-kira ya kita kembalikan kepada pemilik kedaulatan tertinggi. Namanya pemilik kedaulatan tertinggi itulah rakyat. Nah, gitu. Nah, seterusnya lah itulah gambaran Background, filosofisnya ya, gitu ya. Nah, sampai kemudian muncul pada ajakan itu. Ya. Bukan ajakan sih sebetulnya. Itu lebih tepat di pertanyaan menurut saya. Coba baca kembali teksnya itu. Ya, Hal. ya. Teks Ya, ini dari, saya bacakan ya, ininya ya. Jadi pernyataannya SM ya, Saiful ya, Mujani. yang dikutip itu. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Nah, itu kan. Bisa nggak? Bisa gitu nggak? Ya. Jadi memang Pertanyaan. Ya, ya. Makanya ketika misalnya disebut ini makar. Ya kalau mau main teks-tekan gitu ya, mau main kalimat-kalimatan, mana ajakan di situ? Ya, ya. Kalimat ajakannya itu sering kita ketahui dari kalimat ayo. Ah. Kan kira-kira itu, Ya, mari. Gitu. Itu kan Betul, ajakan betul, tuh. betul. Kalau ini bisa enggak? Ya. Itu jelas kalimat menawarkan, mengajak diskusi. Ya. Kalau politik formal istilah saya nih, kalau DPR itu kan saya sebut sebagai entitas politik formal kan. Ya, ya. Nah, itu enggak bergerak. Dan itu pun diajukan di depan para pengamat. Loh, iya. Gitu ya. Jadi teman-teman sendiri yang jumlahnya berapa? Sekitar 20-an. Saya kira yang hadir tuh dari Ya. undang sekitar 15 Maksud ditambah saya masyarakat. bukan di hadapan massa atau di hadapan banyak orang gitu ya. Yang hadir totalnya mungkin sekitar 50. Ya, yang kita undang formil itu yang hadir mungkin 15-an orang. Oke. Tapi ada mahasiswa macam-macam datang juga ya. Ya. Nah, itu kan kemudian dipotong satu-satu kan. Pidatonya Prof Sukidi satu, Prof ini. Lalu termasuk pidatonya Profesor Saiful. Ya.
2 hari belum ada apa-apa. Sudah tayang semua tuh. Sampai malamnya, besoknya juga tayang. Dan lebih lucunya lagi, Profesor Saiful masih satu forum sama yang namanya Levina ya. Ya, Ulta Levenia. Ulta Levenia Karena ya. memang sebelum itu, sebelum rame, Iya. itu kan Ulta diundang di acara SMRC dan Indikator mengenai respon sikap publik Indonesia terhadap perang Iran. Ya, Gitu kan, betul. di sebuah tempat di Betul. Jakarta, terus Ulta sebagai salah satu narsum. Narsum dari pihak istana. Iya, betul. Di mana moderatornya adalah Profesor Saiful. Iya. Dan di situ, menurut informasi yang saya dengar, nggak ada sama sekali perbincangan soal itu. Sampai kemudian besok sorenya lagi, keluarlah pernyataan di IG-nya Ulta itu yang menyebut Provokasi. Ini provokasi nih. Gitu. Profesor apa provokator. Gitu. Tapi kita baca kembali nanti deh. Sehingga saya tidak seperti Saiful loh ya. Saiful mengatakan bisa enggak? Kan itu ngajak diskusi. Ya. Kalau dari tulisannya Ulta ya, dipanggil Ulta ya beliau. Itu nanti kita cek lagi deh. Itu sudah seperti buat label. Gitu. Udah seperti buat putusan nih. Gitu. Nanti tapi akan kita cek ulang nanti. Gitu. Itu saja udah beda hal ya. Satu hal Profesor Saiful sebetulnya mengajak untuk mendiskusikan bisa enggak? Kan itu kalimatnya. Jadi enggak ada ajakan ayo misalnya ayo deh kita jatuhkan, enggak pakai DPR-DPR-an misalnya gitu ya. Mari kita jatuhkan. Ayo sing-singkan lengan. Enggak usah lihatlah DPR, kita aja. Nah, itu kalau itu kita rasanya enggak berbeda pendapat itu ajakan gitu. Tapi kalau disebut bisa enggak? Saya mau mengatakan begini ya, kan orang mempersoalkan kalimat kan. Kalau Anda mempersoalkan kalimat, ya saya mau mengatakan di mana kata ajakan di situ. Itu maksud saya. Padahal saya sebetulnya nggak terlalu suka juga bicara yang gitu maksud saya kan. Kita kan bicara mau yang substansinya apa gitu loh. Betul. Soal cara ngungkapinnya bisa. Tapi ketika dia masuk ke delik, orang mempersoalkan ajakan istilahnya. Mana ada ajakan di situ? Ajakan berdiskusi iya, tapi bukan ajakan makar gitu. Ya. Betul. Ini menarik nih. Saya kira ini poin bagus nih yang mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bang Fikar ya. Tapi ini kan tadi kan seperti yang saya katakan ada yang pasal yang dipakai atau tuduhan yang dipakai itu kan penghasutan sama makar gitu ya. Dan saya baca satu komentar di berita itu menurut Bang Fikar makar ini sebuah framing yang lebay gitu ya. Nah, menurut Bang Fikar sebenarnya gimana nih? Kalau dari sudut sebagai pakar hukum pidana. Ya, oke. Menurut saya gini, kalau dengar cerita dari Ray tadi ya, kan sebenarnya itu bagian dari kegiatan warga negara mengemukakan pendapat sebenarnya itu. Ya, harus diletakkan pada posisi yang seperti itu gitu. Ya, bahwa ketika ada pendapat yang dirasakan umpamanya menyinggung orang lain gitu ya, pribadi loh. Karena gini, yang namanya presiden itu institusi. Jadi dia nggak boleh tersinggung gitu sebenarnya kan. Walaupun disebut gitu Presiden Jokowi, Presiden Prabowo gitu ya. Itu institusi. Dengan sendirinya meskipun ada embel-embel nama pribadi gitu. Dan itu menjadi bahan diskusi. Nah, dalam konteks itulah saya kira diskusi itu harus diletakkan gitu. Nah, karena itu ketika kemudian ada pihak yang mempersoalkan itu, apakah laporan makar, apakah laporan penghasutan, menurut saya itu lebay gitu. Artinya dia tidak menghayati perubahan ya paradigma politik dan paradigma kehidupan berbangsa pasca reformasi gitu. Itu yang enggak, kalau dulu kalau kita balik ke belakang ya, sebelum reformasi itu ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Sapu Jagat, namanya Undang-Undang Supersip. Itu nggak usah orang berbicara keras, orang kumpul 2-3 orang membicarakan soal negara saja, itu bisa diangkut itu oleh undang-undang itu. Begitu keras ini, begitu represifnya itu. Itu ya masuk akal karena Orde Baru kan juga merebut kekuasaan dengan cara begitu. Nah, karena itu kemudian dia memelihara undang-undang itu. Bagian dari pemeliharaan rejimnya sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu ketika reformasi nomor 1 undang-undang itu yang dihabiskan.
yang direformasi, artinya Ya. dibatalkan itu Ya. undang-undang subversif. Nah, oke. Nah, jadi kembali ke ceritanya Ray tadi, itu harus diletakkan dalam konteks atau dalam framing kehidupan berdemokrasi, kebebasan orang berkumpul dan mengemukakan pendapat, gitu. Jadi kalau umpamanya dilihat pakai kacamata makar, jelas nggak masuk gitu, Ya. ya jelas nggak masuk. Karena apa? Karena kan makar ada 3 sebenarnya. Ya, makar itu sebenarnya bukan pasal, dia cara sebenarnya. Makar itu Oke. ada makar membunuh presiden dan wakil presiden supaya tidak berfungsi, ada makar merebut pemerintahan, Oke. gitu kan. Ada makar sengaja melakukan upaya-upaya yang nyata gitu, keluar dari memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya ini semua harus terlihat dulu. Karena itu kemudian baik di KUHP yang lama maupun KP yang baru itu deliknya delik delik materil. Nah, Oke. delik materil itu artinya harus ada dulu, kelihatan dulu buktinya, harus ada dulu usahanya gitu. Saya ketemu ininya, Bung Sal ya. Apa namanya, kutipan dari Levina Ulta ini, Oke. Ulta Levina ya. Ya, coba dibacakan. Itu pertanggal 3 April Oke. 2026. Jadi ya ini bisa mungkin sudah kawan-kawan juga udah baca. Di atasnya udah disebutkan, ngeri, ini udah luar biasa provokasinya. Ini bisa disebut makar. Jaga NKRI. Jadi itu sudah ada level. Udah dilabelin gitu ya. Ya. Dia seorang KSP, resmi menyatakan dirinya adalah staf ahli presiden, tapi sudah menyebut tanpa proses hukum seseorang dengan makar. Ini jelas ini bisa disebut makar. Pertanyaannya berdasar apa Levina menetapkan saudara Saiful itu makar? Kalau jenis hukumannya sampai kepada hukuman mati, artinya pelanggarannya nggak bisa disebut main-main. Itu peristiwa yang harus disebut mengancam ya kedaulatan bangsa dan negara gitu. Oleh karena itu nggak bisa hanya berdasarkan omong lalu dia dimakar gitu. Nggak masuk akal saya itu menurut saya. Masa karena cuma omongan aja misalnya dituduh dia makar. Itu satu, dilihat dari pertimbangan ini ya. Yang kedua, betul-betul kita pernah mengalami di mana satu waktu pasal makar itu diberlakukan. Dan bukan pertama tentu tahun 58, peristiwa PRRI kan. Lalu di rezimnya Pak Jokowi atau di pemerintahan Pak Jokowi itu sekira ada puluhan yang disebut dengan makar, tapi sejauh ini saya nggak pernah mendengar kasusnya sampai ke pengadilan. Yang menarik itu pernah Bung Egy Sujana didakwa makar, sudah ditetapkan tersangka menurut seingat saya ya Pak Fikar ya. Egy Sujana itu pada tahun 2019 yang lalu, ketika ia justru mengajak orang melakukan people power. Kalau hasil pilpres ya kan tanda kutip dirasakan tidak menguntungkan calon yang dukung, dalam hal ini adalah Pak Prabowo gitu. Lalu diadukan, beliau ditetapkan sebagai tersangka dan sampai sekarang juga kasusnya saya nggak tahu apakah sudah di SP3 atau apa, saya juga nggak tahu gitu. Kalau mau buat perimbangan begitu tuh, mungkin Egy Sujana itu bisa lebih berat dari Saiful menurut saya. Karena Egy Sujana jelas berpidato di ratusan, kalau nggak mungkin disebut mungkin ribuan gitu ya. Saya nggak tahu persisnya hitungannya gitu. Orang dan dilakukan secara terbuka dalam situasi yang sangat genting. Gentingnya apa? Detik-detik mau diumumkannya siapa pemenang Pilpres 2019 yang lalu gitu. Tapi itu pun hanya ditetapkan tersangka, kasusnya saya nggak tahu sampai sekarang seperti apa gitu. Artinya apa? Artinya memang mungkin ya orang mempertimbangkan nggak ada satu persoalan yang sangat krusial yang membuat pasal pidana makar ini diberlakukan kepada orang gitu. Nah ini yang kedua gitu. Nah yang ketiga saya mau mengatakan, oleh karena itu penerapan pasal makar, Anda jangan buat itu main-main gitu loh. Nah kalau Anda bandingkan lagi dengan peristiwa PRRI, saya melihat ada 3 indikator yang mungkin kita nggak akan berdebat bahwa ini memang peristiwa makar gitu. Satu adalah
PRRI membentuk pemerintahan sendiri. Nyata-nyata tuh ada presiden gitu ya, ada Ya. menteri ini, menteri itu, dan mereka umumkan. Dan yang kedua, mereka menentang pemerintah pusat, Oke. gitu ya. Dan yang ketiga, ini yang saya pertegas waktu diskusi di televisi itu, apakah PRRI itu juga menggunakan senjata kepada Profesor Gayus? Oke. Dan beliau mengatakan, iya. Ini tiga hal tuh. Mungkin kalau saya sendiri, saya nggak Ya. berdebat lagi bahwa itu Betul. bukan makar gitu loh kira-kira Ya, gitu. ya, ya. Sudah ada struktur yang terbentuk pemerintahan ya, lalu mereka mengatakan berbeda dengan pemerintah pusat gitu ya. Bahkan mereka membentuk apa istilahnya itu daerah-daerah gitu ya, dan juga ada unsur menggunakan senjata di dalamnya. Saya nggak akan berdebat lagi soal apakah itu makar atau Makar tuh tidak. ya seperti itu, gitu ya. Maksud saya itu hal Ya, gitu ya, loh. ya. Ini cuma orang mengajak berdiskusi. Iya. Bisa nggak? Mengajak berdiskusi Mengajak ya, dengan diskusi. mengajukan pertanyaan Pertanyaan tadi ya. itu, bisa nggak? Kok tiba-tiba langsung dilabeli lagi tidak berdasarkan proses hukum sebagai tindakan makar. Gitu. Nah ini makanya kita saya pengen mendengarkan paparannya Bang Fikar nih soal tuduhan yang dikenakan ini Bang. Ya, Yang ya. pertama kita mungkin bahas pasal nih Bang ya. Ya, oke. Soal tadi penghasutan. Ya. Gitu ya. Itu pasal nanti kita bisa inikan lah. Yang kedua soal makar ya pasalnya. Nah, kalau yang saya baca ini ada menarik nih menurut saya Rai dari Institute for Criminal Justice Reform. Itu ada penjelasan yang menarik bahwa polisi harus hati-hati merespons pelaporan terhadap Saiful Mujani. Pertama, pasal penghasutan itu kan pasal 26 KUHP 2023 yang sebelumnya diatur dalam pasal 160 KUHP lama. Nah, di situ ditegaskan bahwa penghasutan itu baru disebut penghasutan menurut MK ya, Mahkamah Konstitusi, kalau ada delik materialnya, yaitu ada terjadi kejadiannya, ada tindakannya, baru kemudian bisa disebut sebagai menghasut gitu. Jadi harus ada tindakan nyata. Nah, ini nanti saya pengen mendapat penjelasan dari Bang Fikar. Yang kedua soal makar juga. Ya. Soal makar di sini disebutkan bahwa ada pasal 160 KUHP ya. Ya. Makar diartikan sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Ya. Jadi persiapannya itu mencakup misalnya mengumpulkan informasi, mengumpulkan alat-alat gitu ya. Terus kemudian membuat strategi macam-macam lah persiapan gitu. Ada tindakan nyata. Nah, ini perlu saya sambung cerita yang tadi nih. Iya. Dan setelah acara halal bil halal itu nggak ada apa-apa. Iya. Kita ngopi-ngopi lagi. Iya, betul. Baru kita, loh kok jadi heboh gitu. Pak, karena kan kita ini kan awalnya kan cuma ingin ngeguyon kan. Iya, omon-omon lah. Oh iya, kok tiba-tiba direspon sedemikian gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya besarnya bukan karena kita. Besarnya itu karena diramaikan. Diramaikan gitu ini. Ya. Makanya ini gimana kita menyimak ini Bang Fikar ya. Gimana Bang Fikar melihat soal pasal yang dituduhkan itu, soal pasal penghasutan dan pasal makar dari kacamata hukum pidana. Oke. Ya. Tadi disebut ya, penghasutan itu di KUHP lama sudah dibatalkan bukan dibatalkan, dirubah. Penghasutan itu kan gini, mengajak orang melakukan tindak pidana. Itu intinya gitu. Jadi tidak perlu, kalau dulu itu tidak perlu ada akibatnya, tidak perlu ada perbuatan awalnya. Mengajak saja gitu, itu artinya deliknya adalah delik formal gitu. Jadi tidak perlu ada akibatnya. Ketika orang melakukan itu sudah kena pasal itu. Nah, tapi kemudian dibatalkan itu oleh Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah tahun 2009. Tahun 2009, bahwa delik penghasutan itu nggak bisa kalau tidak terlihat ada bukti permulaan yang cukup gitu. Tidak ada bukti, artinya dirubah dari tadinya delik formil menjadi delik material oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Hasutan tersebut harus berakibat adanya tindak pidana dulu. Nah, ada kejadian, ada buktinya, baru itu hasutan itu dibilang. Kalau tidak, maka orang berdiskusi di dalam kampus itu banyak yang kena.
gitu. Oh. Iya kan? Iya, Tiap iya. hari menghasut tuh dosen. Itu pekerjaannya Sahal tuh. Ah, iya. Iya, Tiap iya, hari iya. itu gawat itu kan. Nah, karena itu keluar putusan Mahkamah Konstitusi seperti Hmm. itu. Jadi harus ada bukti permulaannya, ada sesuatu tindakan dulu, bukti dari hasutannya gitu. Nah, Oke. karena itu kemudian itu berubah menjadi delik material Ya. gitu. Artinya tidak bisa dia dipersoalkan kalau belum ada kejadiannya Ya, gitu ya. dari hasutan itu. Nah, karena itu meskipun ya dalam konteks yuridis masih bisa dipersoalkan juga ya. Loh, kata ini kan KUHP baru. Oh, Hmm. kalau KUHP baru gimana? Gitu ya Ya, pertanyaannya. nah kalau Secara substantif kan harusnya sama ya? nah inilah ininya apa namanya menurut saya ketidakhati-hatian pembuat undang-undang ya termasuk DPR gitu ya. Mestinya dia melihat gitu. Loh, ini udah ada putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Konstitusi. seperti itu kok pasal model begini masih keluar juga. Nah, karena Hmm. pasal penghasutan itu pasal berapa? 249 kalau nggak salah ya. Iya. 246 ya? 246. 246. Ya, Kalau 246. KUHP baru 246. 246. Kalau KUHP lama itu pasal 160. Iya. Ya. Kok bisa lolos gitu? Ya, padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, mestinya ditambah di dalam pasal itu. Tidak berdiri sendiri bahwa harus terlihat gitu. Artinya harus bisa dibuktikan bahwa penghasutan itu menghasilkan satu tindak pidana Ya. gitu. Itu Dan- yang harusnya dilihat seperti itu Ya. gitu. Nah, ini yang menurut saya kemudian DPR tidak hati-hati gitu ketika memutus ini. Iya, Ya. iya, iya, iya. Jadi karena ini bisa jadi pasal kriminalisasi. Oke. Betul. Iya. Ya, kapan saja siapa saja bisa kena gitu. Hmm. Karena tidak ada batasan yang ini. Nah, tapi saya bilang itu tadi, secara substansi putusan Mahkamah Konstitusi itu masih berlaku. Ya. Ya, meskipun dia diberlakukan pada undang-undang yang lama gitu, KUHP yang lama, tetapi dia secara substantif nilainya masih hidup gitu. Oke. Karena itu pasal kriminalisasi ini juga seharusnya tidak bisa diberlakukan. Nah, menurut saya seperti itu Oke. gitu. Nah, itu yang penghasutan. Nah, kalau yang makar tadi kan udah jelas ya. Makar itu ada 4 sebenarnya makar ya. Makar itu pertama mau membunuh presiden. Oke. Yang kedua mau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Yang ketiga mengangkat senjata. Nah, semuanya material loh, ya. Hmm. Yang keempat itu Menjatuhkan. iya, menjatuhkan pemerintahan. Hmm. Jadi di sini di KUHP yang baru itu dibedakan antara pemerintah dengan presiden. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi pemerintah sama presiden. Nah, presiden dan wakil presiden itu berdiri sendiri gitu, ya. Hmm. Nah, itu pembunuhan. Nah, itu makar. Jadi makar itu ada 4 pasal tuh sebenarnya di dalam KUHP yang baru. Oke. Dan itu kan menurut saya kalau pakai perspektif makar di KUHP yang baru nggak kena itu ininya si siapa namanya Saiful Mujani itu, Ya, omongannya Saiful Mujani itu nggak kena, jauh gitu. Artinya tidak ada fakta yang membuktikan bahwa bisa ada unsur 4 aturan makar ini yang bisa dibuktikan di dalam ininya. Nah, karena itu saya bilang apa yang dikemukakan oleh Saiful Mujani itu harus dilihat bagian dari orang mempunyai hak untuk berorganisasi dan mengemukakan pendapat. Bagian dari demokrasi. Demokrasi memang berisik gitu. Iya. Itu Iya. yang Betul. orang kadang-kadang tidak sadari gitu. Betul. Nah, ya dia berisik pasti ada macam-macam gitu. Nah, karena itu undang-undang ini yang mengawal gitu. Artinya sepanjang dia tidak memenuhi unsurnya secara substantif gitu ya, secara material, maka dia bukan apa-apa. Jadi harus diletakkan pada konteks itu gitu. Nah, ini menarik nih kalau poinnya dari Bang Fikar bahwa ini adalah bagian dari hak kebebasan berekspresi ya. Ini kan ada penjelasan klarifikasi lah dari Profesor Saiful Mujani sendiri tentang setelah rame gitu kan SM menyatakan, Saiful Mujani bilang bahwa ini adalah bagian dari istilah dia itu political engagement, sikap politik yang disampaikan ke publik lah gitu ya, ke audiensnya saat itu. Terus juga itu mengenai yang dia sebut political participation. Jadi bagi dia kan political participation itu adalah esensi demokrasi.
Esensi demokrasi itu kalau yang standar partisipasi politik itu bisa melalui pemilu. Ya, Tetapi yang kan nggak hanya pemilu gitu. Betul. Political participation bisa juga dalam bentuk hak untuk demo, untuk menyatakan protes, Ya. untuk civil disobedience. Termasuk Mogok. menyatakan presiden Anda mundur. Iya, presiden turun gitu. Turun. Asalkan dilakukan dengan damai, Iya. gitu kan, tanpa kekerasan. Persis. Jadi Pak Saiful Mujani di satu podcast dengan Bang Mulya Lubis bilang bahwa misalnya ada orang menyatakan bikin bawa spanduk di Bundaran HI, Prabowo turun, Iya. gitu. Prabowo harus turun. Nggak bisa Itu dipidana. tidak makar sama sekali, itu Betul. hak. Betul. Kalau itu dihalangi, dilarang, itu represi namanya, Betul. gitu loh. Yang melanggar justru negara. Iya, Itu. betul. Nah, gimana Ray melihat? Jadi komentar Dalam Ray gimana? konteks itulah hal saya bertanya juga, apakah peristiwa 98 itu layak disebut makar? Karena Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden tidak melalui mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Beliau berhenti sendiri, gitu. Berhenti karena apa? Karena tekanan massa. Ya. Lalu kalau kita pakai pasal makar dengan perspektif ulta ini tadi ya, berarti peristiwa 98 itu juga bisa disebut makar. Ya. Karena apa gitu? Karena tekanan massa yang membuat presiden tidak dapat bekerja lalu menyatakan diri berhenti. Kalau 98 itu adalah makar, produk yang sekarang adalah produk dari peristiwa makar. Ya. Itu ada ungkapan istilah Ray, kaidah fikihnya itu. Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ini alumni ini pesantrennya keluar nih. Jadi rela setuju dengan sesuatu, itu artinya setuju dengan apa yang produk turunan dari sesuatu itu. Gitu. Jadi kalau 498 disebut makar, maka hasil turunannya itu adalah hasil makar semua gitu. Iya, termasuk yang sekarang kan. Gitu. Jadi berarti memang bukan makar gitu ya. Bahkan yang saya mau katakan sebetulnya bukan di situnya. Bahkan peristiwa 98 itu pun kita nggak sebut makar. Padahal itu jelas-jelas membuat seorang presiden baru setahun setelah pemilu menyatakan berhenti karena tekanan massa. Tapi nggak ada yang berani mengatakan bahwa itu adalah peristiwa makar. Nah, sebesar itu peristiwa itu nggak disebut makar. Lah tiba-tiba ucapan disebut makar gitu. Itu yang membuat saya menjadi agak sedih itu. Satu, yang kedua karena terlalu diopral pasal, dan bukan kali ini aku menolak pengopralan pasal makar ini loh. Bahkan ketika peristiwa 212 di eranya Pak Jokowi, beberapa orang yang oposan terhadap Pak Jokowi itu kan ditangkap tuh dari komunitas 212 ini seingat saya. Bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya melawannya. Gitu. Meskipun saya nggak setuju dengan mereka loh ya. Saya nggak setuju dengan posisi politik mereka. Tapi saya nggak suka pasal-pasal makar itu diberlakukan kepada mereka. Karena itu bukan pasal yang bisa diobral gitu menurut saya. Itu di ujung itu. Pasal itu pasal yang paling ujung kita bisa lakukan gitu. Hanya kasus-kasus yang berat gitu ya. Kayak misalnya PRRI yang contohnya Ray itu. Material. Karena hukumannya berat banget itu ya. Tadi disebutkan istilahnya sifatnya material gitu ya. Ada peristiwa yang betul-betul mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Uniknya, Bung Hal, beberapa hari setelah tweet tulisan di IG ini naik dan masyarakat ribut, Seskas mengatakan nggak ada chaos. Semuanya baik-baik saja. Lalu secara politik, apa implikasi dari pidato Saiful itu? Nggak ada. Lalu berdasar apa dia ditetapkan sebagai makar? Implikasinya nggak ada. Dan beberapa hari setelah itu keluar survei yang menyebut tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo mencapai 74%. Lebih kuat lagi, artinya secara sosiologis dan politis, pidato Saiful itu nggak berimpak kepada masyarakat. Lalu kalau nggak ada impaknya secara sosial dan politik, berdasar apa Anda dituduh? Artinya benar-benar Saiful nggak melakukan apapun kecuali pidato itu gitu loh. Iya kan, Seskap kan bilang bahwa Pak Prabowo urusannya banyak gitu kan.
oh, ini soal yang artinya dianggap itu hal yang nggak usah ditanggapi lah gitu ya kalau nggak salah. Itu gitu ya. satu. Yang kedua, beberapa hari berikutnya beliau mengatakan kita baik-baik aja kok, nggak ada yang chaos gitu Ya, lah. ya. Bahkan keluar dengan menyebut kita ini udah inflasi pengamat nih gitu. Iya, iya. Padahal Sahal juga udah sekarang masuk di pengamat. Nah, Bang Fikar, Ya. ini gimana Anda melihat sebagai ini ya sebagai pakar hukum pidana ini? Kenapa pasal ini yang tadi istilah Ray, bahayanya apa kalau pasal ini diobral? Seakan-akan dikit-dikit makar, dikit-dikit makar gitu ya. Ya. Atau bagaimana Anda melihat gejala itu? Itu tadi yang saya katakan, kita akan kembali kepada masa-masa di mana undang-undang Supersip itu masih ada. Oh. Itu sebenarnya gitu. Nah, karena itu sebenarnya elemen dari undang-undang Supersip itu dirasionalisir di dalam KUHP yang baru. Oke. Membunuh presiden, memisahkan diri dari Republik Indonesia, pemberontakan senjata, menjatuhkan pemerintah. Itu Tetapi- unsur-unsur makar. Iya. Ya. Tetapi tetap harus ada perbuatan permulaannya, Oke. gitu loh. Ya, Harus ada persiapannya, harus bisa dibuktikan bahwa itu ada gitu. Nah, karena itu jauh hari penyusun KUHP juga ngerti ini delik material meskipun ini ada gitu ya. Aturan mengenai makar ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga tetap harus bisa dibuktikan supaya tidak membunuh demokrasi. Oke. Nah, demokrasi kan kita sepakat begitu masuk ke reformasi gitu kan, maka kita mengakui semua kekuatan gitu. Bahwa Soeharto turun bukan karena dimakar gitu ya, dia mengundurkan diri. Itu kan sebenarnya mestinya lanjutannya begini. Kalau dia tidak mengundurkan diri, maka demonstrasi reformasi itu akan bermuara ke DPR. Maka DPR lah yang akan menjatuhkan lewat pasal penjatuhan. Mestinya seperti itu. Itu satu, Pak Fikar. Nah. Tapi Presiden Soeharto sebetulnya bisa menggunakan pasal makar. Karena sudah terlalu besar kan sebetulnya tuh. Tapi Pak Harto nggak menggunakan itu, gitu maksud saya. Iya, artinya gini loh, maksud saya dia mikir juga mau melawan itu. Itu makanya. Iya, karena memang. begini, fenomenanya kan beberapa menteri mundur tuh waktu itu. Ya. Itu banyak. Termasuk si siapa anak buah yang paling disayang itu Harmoko. Harmoko. Ya. Dia termasuk dia melawan duluan jadi ketua Ya. MPR kalau nggak salah dia. Betul, DPR. Ketua DPR. Yang membuat Cendana pada marah ke Harmoko ya. Nah, itu puncaknya sebenarnya. Jadi Ya. sebenarnya kalau dia tidak mundur, ujungnya tuh di Harmoko. Ujungnya akan ada di sidang gitu. Nah, kenapa Soeharto tidak menggunakan kekuatannya umpamanya untuk ini? Dia juga berpikir, loh menterinya aja udah mundur yang beberapa. Dan Iya kan? tokoh-tokoh agama nggak ada yang mau diajak oleh beliau. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya reformasi itu betul-betul perubahan yang natural gitu sebenarnya. Ya. Perubahan politik yang sebenarnya memang alamnya yang sudah berbeda gitu. Bahwa ada paradigma yang lama tidak cocok lagi di paradigma baru, itu yang terjadi itu gitu. Bahwa alatnya itu pemakjulan dan sebagainya, ya kemudian itu disediakan oleh konstitusi. Nah, tetapi dia udah duluan mundur gitu. Artinya daripada dimundurkan, lebih baik mundur sendiri gitu kan begitu ini. Ya. Nah, ini juga menarik nih kalau kita kaitkan dengan pemerintahan sekarang ya. Jadi bagaimana idealnya pemerintah merespon kritik atau kekecewaan atau aspirasi dari pengamat atau oposisi gitu ya. Jadi misalnya ini Pak Jimli Asidiki kalau nggak salah bilang bahwa maksudnya pemerintah jangan berkuping tipis lah gitu loh. Jadi lebih rileks gitu loh melihat menerima masukan-masukan atau kritikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Ray, kenapa muncul asbabun nuzul dari halal bihalal itu kan halal bihalal sebelum pengamat ditertibkan. Itu kan ada kecemasan tentang atau kekecewaan terhadap Pak Prabowo yang menyatakan bahwa pengamat harus ditertibkan. Pakai istilah ditertibkan itu kan ingatannya langsung ke Kamtib, ya. Sudomo. Betul. Gitu. Jadi memang ingatannya ke Orde Baru. Orde Baru. Betul. Jadi ini respon yang
waduh jangan seperti ini dong gitu. Iya, Paradigma berpikirnya masih Orde Baru. Iya, itu. gitu. Itu yang ingin dihindari gitu betul. ya. Nah, menurut menurut Bang Fikar dulu deh. Gimana idealnya pemerintah sekarang merespon gitu loh? Ya, mestinya gini, semua saluran ya, tidak hanya DPR, tetapi kan gini, presiden itu kan sendiri berdua lah sama wakilnya. Tapi dia kupingnya kan banyak. Maksud saya, kupingnya itu disebar di kuping-kuping menteri. Maksud saya Oke. di masing-masing urusan gitu. Mestinya inilah yang lebih sensitif sebenarnya gitu. Ya, Hmm. terhadap kejadian-kejadian atau kritik-kritik atau apapun namanya ya terhadap pemerintahan. Mestinya itu yang ini, umpamanya kritik soal apa namanya itu, makan bersama apa namanya? MBG, MBG. makan bergizi Ah, gratis. makan bersama. Itu bukan bersama itu. Betul kan? Itu acara di halal bilal itu. Nah, misalnya MBG gitu, ya kan? Keberatan orang lebih pada kenapa itu ditumpangkan ke dana pendidikan itu satu, iya kan? Yang kedua, efek langsungnya terhadap perkembangan kemajuan masyarakat itu sebenarnya nggak ada. Orang cuma kenyang aja semua. Nah itu, nah mestinya itu juga dipikirkan gitu. Oke. Ya, Artinya kalau memang mestinya menjadi perhatian pemerintah untuk bagaimana sebenarnya yang seharusnya bahwa itu janji kampanye oke lah gitu. Tetapi mestinya ada satu pola tersendiri gitu yang tidak mengganggu umpamanya dunia pendidikan, yang tidak mengganggu yang lain gitu ya. Tetapi dia bisa dijalankan dengan sendirinya. Nah, itu yang saya kira orang banyak kecewa di sana gitu. Oke. Artinya ada banyak pendapat, ada banyak pikiran gitu ya, tapi itu tidak ditampung gitu. Bahkan kalau menurut siapa tadi yang ngomong, ini menteri-menteri banyak kan yang tiarap gitu. Dia tidak mau ngomong tentang urusannya. Siapa yang ngomong ya kan? Padahal sebenarnya itu menjadi urusannya. Semua seolah-olah dilempar ke presiden katanya. Ya, mestinya menteri itu ya kerja untuk presiden, seperti itu gitu. Nah, ini yang menurut saya tingkat sensitivitas dari pemerintahan ini yang sekarang ini agak menurun gitu. Nah, karena itu kemudian kritiknya adalah ya itu tadi muncul kritik-kritik seperti yang dikemukakan oleh Profesor Saiful Mujani. Yang dilaporkan bukan hanya Saiful ya, tapi ada siapa? Islah Bahrawi. Tapi sekarang juga Ubedillah Badrun. Oh, Ubedillah. Tapi pada peristiwa lain, bukan di halal bilal itu. Itu Nah, menurut Ray, gimana harusnya pemerintah merespon hal-hal semacam ini? Saya lihat dari 3 hal ya. Pertama ini sebetulnya kan soal, saya kira bukan hanya Prof. Saiful ya. Hampir mungkin orang banyak merasa ada semacam ketumpulan di dalam politik kita gitu. Kau mau ngadu kemana gitu? Kita ke DPR gitu. Pasca Agustus 2025 ke sekarang rasanya nggak ada yang berubah dari DPR kita gitu. Yang lebih sedikit menyakitkan itu mereka yang di Agustus 2025 itu pernah dianggap sangat kontroversial sekarang kembali ke posisinya masing-masing, bahkan ada yang dilantik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi apakah kita masih berharap ada sesuatu yang mau menyuarakan apa yang terjadi di lapangan ini gitu. Saya turunkan sedikit dulu deh ke kasus-kasusnya gitu. Misalnya siapa di PR yang keras mempersoalkan pengadaan mobil pick up 205.000 Koperasi Merah Putih misalnya ya. Pengadaan kaos kaki MBG, pengadaan itu kan dengan sangat telanjang kita lihat Tapi di DPR itu ya mereka panggil lah, tapi kalau mereka panggil kan nggak mungkin berulang-ulang gitu loh maksudnya. Ini berulang lagi pengadaan ini itu. Jadi ada semacam kesumpekan. Itulah tiba-tiba Saiful mengatakan, lah kalau begini ini gimana gitu. Ini kan ibaratnya politiknya udah mati gitu. Nah jadi masyarakat ini secara umum seperti tidak ada wadah di mana ia bisa mengelampiaskan unek-uneknya kan gitu. Karena saluran-saluran politiknya formilnya sih ada, tapi kan seperti nggak bekerja gitu. Nah oleh karena itulah saran saya, ayo DPR itu ambil sekarang peranan. Mestinya peristiwa 2025 itu membuat mereka mulai lebih peka terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kita ini kan merasa DPR itu
Kalau ke rakyat kencang, ke pemerintah dengar gitu loh. Itu perasaan kita, bukan sebaliknya. Kan mestinya yang kencang ke pemerintah, ke rakyatnya dia dengar gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah kepada Pak Prabowo sendiri gitu. Saya nggak tahu apakah peristiwa ini diketahui oleh Pak Prabowo atau tidak, atau ini semata-mata jalan sendiri-sendiri nih, orang per orang di lingkaran mereka. Tapi apapun yang terjadi, ini sudah menimbulkan kegelisahan yang cukup dalam di tengah masyarakat. Ibaratnya kan begini hal, kita ini udah nggak kenyang, kebebasan juga mau diambil gitu loh kira-kira tuh. Dan seperti Anda ketahui, bagi sebagian orang, kebebasan ini nggak bisa ditawar-tawar juga gitu loh. Karena ya Sahal kan menghabiskan apa namanya itu ya masa mudanya melawan otoritarianisme gitu loh. Tiba-tiba Kebebasan itu harga mati lah. oh gitu iyalah, ya. Saya nggak mau pakai itu. Itu istilah itu terlalu inflasi. Iya Pengaruh inflasi. makanya. Jadi Nggak bisa ditawar-tawar. nggak bisa ditawar-tawar Ya. gitu. Sahal saya menghabiskan masa muda kita lari dari kontrakan ke kontrakan untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat itu gitu. Ya kan? Ada sebagian kawan-kawan yang memperjuangkan kesejahteraan, tapi kita umumnya dari Ciputat itu yang memperjuangkan kebebasan berpendapat gitu. Nah, begitu kita masuk ke sini, kok tiba-tiba idiom-idiom yang kita kenal dulu di zaman Orde Baru kok seperti muncul meskipun dengan reproduksi kalimat yang beda gitu. Misalnya kan tertib, kita tertibkan. Itu kan kalau di zaman Orde Baru serem banget itu. ada yang memang ada yang lebih serem dari kata tertib itu loh hal ya. Apa namanya itu dulu istilahnya kita gebuk. Ya, maksudnya kan ya. Kita gebuk gitu. Jadi itu memori kita muncul gitu. Nah, makanya udahlah nggak usah kencang-kencangan. Kita buat dalam bentuk guyon lah, halal bil halal, sebelum halal bil halal itu kita tertibkan. Ternyata Malah kencang dinamika. juga gitu loh. Disangkap di sana dengan kencang gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua hal, ini membuat apa yang justru dibangga-banggakan oleh orang-orang sekitar Pak Prabowo, seperti nggak ada efek. Misalnya apa? Tingkat kepuasan 74%. Ya kan? Loh, kalau tingkat kepuasan 74%, ngapain kalian takut sama pidatonya Saiful gitu loh? Dan Anda tahu betul Saiful itu nggak punya massa, nggak punya partai, nggak punya apa-apa. Gimana dia gerakin orang kan? Kira-kira gitu ya. Nah, yang lain hal itu. Coba kita cek kembali. Ada nggak presiden pasca reformasi dengan dukungan yang istilah saya dukungan mewah yang mereka dapatkan selain di eranya Pak Prabowo? Nggak ada hal. Gitu. Jokowi mendapat dukungan 80% itu di periode kedua. Periode pertama itu cuma 56% dukungan DPR-nya ya. Gitu. Yang lebih teruk lagi ada orang Medan itu adalah Pak SBY cuma 46% di periode pertama. Dan umumnya di angka 50-60% di periode kedua. Gitu. Dan apa yang dialami oleh Pak SBY di periode kedua, nanti kita bahas ya. Ini pertama tuh, dukungan Pak Prabowo bahkan belum setahun berkuasa, sudah 82,9% di parlemen. Nggak ada dalam sejarah dukungan, belum setahun berkuasa punya dukungan sebesar ini gitu. Cukup nggak? Nggak cukup. Gitu ya. Beliau di backup oleh TNI yang sangat solid. Ingat peristiwa di eranya Gus Dur, di gerahnya SBY, ya kan, ada langkah-langkah purnawirawan loh. Ada kemarin langkah purnawirawan tapi tidak ke Pak SBY, kepada wakilnya kan, gitu ya. Nah, yang ketiga, polisi cukup solid gitu. Tokoh-tokoh agama bolak-balik datang ke istana. Di zamannya Pak SBY, tokoh agama, Anda terlibat juga dulu sehingga saya di dalamnya hal membuat pernyataan 9 kebohongan SBY. Ingat ya kan? Saya nggak ikut itu. Oh enggak gitu ya. Tokoh-tokoh agama semua itu hal. Dari Islam, Kristen, ya kan, Katolik, ya, Buddha, Hindu ada di dalamnya itu. Nah, belum cukup tuh hal. Banyak anak-anak muda yang direkrut. Nah, itu yang saya sebut dukungan kepada Pak SBY itu mewah sekali. Lalu apa yang membuat dukungan begini besar ini seolah goyah disebabkan pidato Saiful Mujani? Itu kan sama seperti merendahkan Pak Prabowo sendiri gitu loh. Makanya memang sudah semestinya itu, bayangan saya ya, Qadariyat akan datang, gitu loh. Kang Ipul kata dia, nggak ada yang lebih kencang dari itu.
Iya, betul. Bayangan saya gitu, Iya, gitu iya, loh. betul, betul. Eh, Kak Ipung cuma segitu. Gitu. iya, Harusnya begitu aja tanggapinya Iya. ya. Iya. Padahal itu sesama pengawat kan. itu Iya. dia. Bayangan saya kan begitu. Kak Ipung kok cuma segitu doang? Sekali-kali pidatonya depan istana dong. Misalnya begitu, ya kan? Iya, iya. Nah ini gini, ini mungkin bagian akhir ya dari obrolan kita. Ini kan tadi Ray sudah bilang bahwa bahkan dari sudut redaksinya aja itu bukan ajakan, gitu kan, Bukan. itu pertanyaan. Ya. Dan Bang Fikar bilang bahwa itu adalah diskusi, kebebasan berekspresi lah. Persis. Itu sesuatu yang sangat tidak memenuhi syarat untuk disebut makar atau penghasutan gitu ya. Nah, tapi kan sekarang faktanya sudah ada pelaporan nih, ya kan? Sudah ada yang melaporkan. Nah, itu gimana kira-kira kelanjutannya menurut Bang Fikar dengan adanya pelaporan seperti itu, tapi dengan pasal-pasal yang ternyata dasarnya lemah gitu ya. Itu gimana menurut Bang Fikar? Ya. Gini, polisi itu bagian dari fungsi negara yang di dalamnya juga ada pelayanan masyarakat. Polisi itu 3 tugasnya kan. Penjaga keamanan ketertiban, penegak hukum, dan pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu termasuk di dalamnya itu menerima laporan, membuat surat kelakuan baik, membuat melayani SIM yang walaupun itu sebenarnya tugasnya Kementerian Perhubungan, tapi dia nggak apa-apa. Nah, jadi 3 itu polisi. Ya. Nah, ketika dia menerima, maka dia di situ dalam konteks sebagai penegak hukum. Penegak hukum yaitu sebagai penyidik. Penyidik. Nah, itu yang kemudian dia tidak bisa menolak ya siapapun yang mengajukan laporan ya atau pengaduan gitu ya. Dia harus terima itu. Menurut saya kalau sampai sekarang belum diperiksa kalau masalah saya Iya, jadi kan. belum. Jadi baru level. Mungkin dia polisi juga masih mikir. Maksud saya dia pasti cari ahli dulu sebanyak-banyaknya itu untuk melihat bagaimana ini konstruksi sangkaannya. Bisa nggak umpamanya bawa ke dilanjutkan ke tingkat pengadilan segala. Saya kira polisi sedang mikir itu. Ya. Dan saya sih berharap dia berpikirnya akhirnya kesimpulannya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dan bukan karena ini memang itu tadi tidak memenuhi pasal. Iya, bukan tidak ada elemen kejahatannya, unsur kejahatannya gitu. Dia lebih pada itu tadi peristiwa politik ini sebenarnya. Peristiwa di mana masyarakat menggunakan haknya berkumpul dalam kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam konteks itu sebenarnya gitu. Bahwa substansinya ada. Menurut analisa saya ini nggak akan sampai ke pengadilan gitu, ya nggak akan sampai selesai ujungnya itu bisa SP3 atau dianyepkan saja. Itu gitu. bisa, dianyepkan itu bisa. Loh, kasus yang lama-lama 2019 itu, nah itu seperti itu. itu banyak loh. Sehingga saya ada puluhan beberapa. Apalagi kan belum ada penetapan Saiful Mujadi sebagai tersangka belum ada kan? Belum. Masih jauh gitu. Jauh. Nah, SP3 itu kalau sudah ada itu, kalau sudah ada tersangkanya. Oke. Nah, mungkin sekarang polisi sedang mikir, ini terusin apa jangan nih, gitu ya kan? Alat buktinya cukup atau enggak nih? Nah, itu saya kira para ahli ke arah sana ininya. Nah, ini tidak bisa dikualifikasi sebagai makar atau penghasutan dan sebagainya. Karena itu konteksnya adalah konteks politik, konteks mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikiran dan sebagainya yang semuanya dijamin oleh konstitusi. Saya kira begitu. Ray. Kalau kita ingat kembali perdebatan soal pasal-pasal KUHP ini kan dulu sangat kita tolak ya, Pak Fikar kan. Ya. Penyusunan pasal 191, pasal 240 rame. Apa yang disebutkan oleh anggota DPR, justru pasal ini memberi jaminan hak untuk bersuara. Itu pernyataan DPR tuh. Benar ya, Pak Fikar ya? Meyakinkan kita bahwa pasal ini justru jauh lebih baik dari pasal yang sebelumnya dalam konteks menjamin hak kebebasan berpendapat dan berbicara di tengah masyarakat gitu. Jadi aneh kalau kemudian justru dilakukan secara sembrono. Padahal semangat penyusunan pasal ini dalam kerangka lebih menjamin gitu loh hak warga negara untuk berpendapat. Maka
Misalnya penghasutan, nggak bisa penghasutan seperti kemarin lagi. Ya. Harus buktikan dulu mana ada efek Ada. dari penghasutannya gitu. Dan seterusnya. Itu kata DPR-nya. Hmm. Apakah Ibu Ulta membaca semangat ini? Saya nggak tahu. Hmm. Apakah ketika undang-undang KUHP yang baru ini dibentuk, Ibu Ulta membaca konsideran-konsideran dari para pembuat undang-undang ini untuk membahas ayat per ayat yang berhubungan dengan pasal makar, penghasutan dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu juga gitu. Sebab itu yang diutarakan oleh mereka. Meskipun itu tetap nggak membuat kita puas gitu. Karena faktanya sekarang sembrono juga kan dipergunakan pasal-pasal itu gitu. Karena kita udah ingatkan dari awal ini akan sembrono. Kejadian nih sekarang gitu loh. Nah, padahal janjinya anggota DPR ini justru ini memperkuat jaminan bagi kebebasan berpendapat. Itu satu. Nah, yang kedua hal, saya cek lagi tuh. Apa yang disebut dengan kata mengajak dalam bahasa Indonesia gitu. Di situ ada 3 kategori ini. Kategori pertama ajakan persuasif. Normal atau positif. Kata kerjanya mari, ayo, marilah, hendaklah. Ya. Kalau dilihat dari kalimat ini sama sekali nggak ada dilakukan oleh Saiful Mujani gitu ya. Yang kedua, ajakan yang beresiko pasal penghasutan, konteks hukum. Kalimat kerjanya lawan, serang, boikot, jangan patuhi, kepung. Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nah, baru yang ketiga, redaksi kritik. Kalau ini saya menilai, saya menimbang, ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau lagi-lagi kita ini nggak terlalu suka yang gini-ginian gitu saya ya. Tapi karena ini berkaitan dengan kalimat demi kalimat yang harus dibahas, dari 3 kalimat ajakan itu sama sekali nggak ada yang disinggung oleh Saiful Mujani. Maka berdasarkan itu, bagi saya Saiful jelas-jelas tidak melakukan tindak pidana makar gitu. Itu satu. Tidak melakukan tindak pidana makar dan tidak melakukan penghasutan. Penghasutan sama sekali. Ya. Apalagi penghasutan lebih jauh lagi menurut saya ya. Nah, ini kalau kita mau berangkat dari paling inilah ya, paling ininya dulu itu. Kalau kita berangkat ke paling yang filosofisnya gitu, kita udah buat tadi hal. Apa gitu? Ini seperti PRRI enggak. Peristiwa 98 enggak, jauh banget gitu ya. Enggak usah ke situ. Peristiwa 2019 enggak. Waduh, jauh juga gitu. Dan setelah itu ada nggak efeknya? Yang ada adalah tingkat kepuasan kepada Prabowo meningkat gitu loh. Itu yang ada gitu loh ya. Setelah kan survei ini keluar setelah ini kan. Ya, tingkat kepuasan kepada Prabowo meningkat. Presiden setelah itu jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Lalu Seskap mengatakan nggak ada chaos. Lalu bahkan meledek orang seperti Sahal yang menyebut kita inflasi pengamat gitu ya. Dan seterusnya gitu. Dan sampai sekarang nggak ada apa-apa. Yang ada adalah efek dari pelaporan ini, orang makin mengumpulkan imajinasi keorde baruannya Pak Prabowo, sesuatu yang menurut saya sejak dari awal ia ingin bongkar imajinasi itu. Bahwa dia bukan representasi politik orde baru itu gitu. Ya, oleh karena itulah orang-orang seperti, bayangan saya seperti Kodari, ya Hasan Masbi, diajak oleh dia masuk bergabung dengan beliau supaya memperlihatkan bahwa dia tidaklah dengan citra ya yang selama ini dipasangkan kepada dirinya. Dalam bahasa yang lain, Pak Prabowo merekrut banyak anak-anak muda berada di lingkungan dia untuk meyakinkan publik bahwa enggak akan melakukan politik seperti yang pernah dalam bayangan kita di Orde Baru gitu. Dengan peristiwa ini bisa saja membongkar semua citra yang telah susah payah dibangun oleh Pak Prabowo itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini dilanjutkan justru malah meruntuhbehkan citra yang ingin dibangun atau sedang dibangun oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo itu adalah beda lah ya dengan Orde Baru gitu kan. Saya kasih contoh ya. Kemarin nih kita buat namanya Halal Balhal Komunitas Ciputat. Kita membayangkan nggak akan banyak orang. Dan pihak-pihak kampus juga nggak akan, suasananya kayak udah agak serem lah nih gitu loh kira-kira. Di luar dugaan ratusan orang datang. Dari bahkan pihak kampus. Di luar dugaan kita juga nggak kita undang datang juga. Termasuk di dalamnya Mas Komarudin Hidayat ya. Bahwa padahal beliau sekarang menjabat loh sebagai Dewan Pers loh, gitu ya. Lalu kemudian macam-macam dengan pidato yang sudah mulai keras gitu. Dan ini menurut saya artinya apa gitu?
respon pemidanaan ini tidak membuat masyarakat kita takut. Yang ada adalah semangat untuk menunjukkan bahwa kebebasan nggak boleh diambil semena-mena gitu. Saya kira ini closing statement yang bagus ini. Oke, terima kasih Sama-sama. Bang Fikar dan Yuk. Bung Rai. Pemirsa, Oke. sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.